什么？不堪一击，会怕你？你也配穿我天元派的衣服？这武风又被巧妙地布置成了一个点，好个洞天符，一魂力都无法看透。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-14-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Li Chen telah menyiapkan sebuah serangan untuk bisa menghancurkan gubuk Yunfei. Namun sebelum semua itu terjadi, sebuah bantuan pun datang yang seketika saja menghancurkan serangannya. Semua itu berasal dari Tianyi. Dia benar-benar kesal dengan apa yang telah diperbuat olehnya. Sementara di dalam, rubah kecil mencium aroma darah yang begitu pekat, yang tentu saja berasal dari Yunfei. Ia penasaran siapa yang telah berani mengganggunya dalam berkultivasi. Karena sudah sampai sejauh ini, maka Yunfei tidak boleh menyerah. Rubah kecil sangatlah tertarik dengan kekuatan jiwa Yunfei. Jika ini diserap oleh tubuh intinya, maka semua kekuatan jiwanya akan kembali pulih. Ia mencoba mendekat, namun ada sebuah penghalang yang melindunginya. Kembali ke sisi luar, Tianyi tidak membenarkan tindakan Li Chen yang berani menyerang tempat mereka. Seharusnya dia takut kepada aula pengadilan. Pasalnya sekte bisa saja mengeluarkannya. Li Chen hanya tertawa, pasalnya ia tidak takut kepada siapapun. Jika Tianyi berani mengganggunya, maka ia sama saja dengan meremehkannya. Youmu meminta bantuan kepada Tianyi agar bisa melindungi Yunfei. Tianyi paham dan dia akan melakukan apa saja karena mereka telah menjadi bagian dari puncak emas. Meskipun puncak air ini kuat, mereka tidaklah takut kepadanya. Pertarungan langsung saja terjadi antara Tianyi dan juga Li Chen. Dalam pertarungan tersebut, Tianyi sempat beberapa kali mencoba menekannya, tapi Li Chen terlalu kuat. Ia bahkan dapat mudah mengatasinya, yang mengakibatkan pergerakannya pun terhenti. Youmu dan Xiaoyu pun akan membantunya. Serangan gabungan telah mereka siapkan, yang seketika saja membuat Li Chen ketakutan. Tapi sayang sekali serangan mereka tidaklah memiliki dampak apapun. Teknik ini memang hebat, tapi masihlah belum bisa mereka sempurnakan. Namun Li Chen saatlah murka, pasalnya wajah tampannya ini telah dilukai oleh mereka berdua. Jadi dia berjanji akan menghabisi mereka. Youmu dan Xiaoyu pun tak bisa berdebat karena harus menghadapi kemarahan dari Li Chen. Untung saja Long datang di waktu yang tepat untuk bisa menghentikannya. Karena mereka berdua adalah saudaranya, maka Long tidak akan pernah membiarkannya dilukai. Long mengenali Li Chen sebagai orang yang mengaku paling tampan di sekte Tianyuan. Ia tidak ingin memikirkan alasannya karena dia cukup jelek di matanya. Li Chen pun semakin marah saja kepadanya. Kembali kepada Yunfei, di mana perlahan-lahan pasti kultivasinya terus mengalami perubahan. Rubah kecil yang baru saja sadarkan diri memiliki sebuah rencana, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Kembali ke sisi luar, karena Long telah menganggap dirinya remeh, jadi Li Chen akan mengalahkannya. Ternyata yang Long incar adalah burung pipit Li Chen. Namun di saat itu juga, dia segera membentuk sebuah celana dalam es, yang membuat serangan Long tertahan. Long sangat terpukau dengan hal tersebut. Di saat Li Chen hendak kembali menyerang, Ling Tianyu datang menghentikannya. Tindakannya benar-benar membuatnya marah. Namun Li Chen menghasutnya sebab dia juga tahu kalau Ling Tianyu tidaklah menyukai Yunfei. Tianyu membenarkan hal ini, namun ini adalah masalah dia dengan Yunfei. Orang luar seperti Li Chen tidaklah berhak ikut campur. Jika dia berani melukai Yunfei, maka ia sama saja dengan mengusik murid puncak emas. Li Chen sama sekali tidak takut karena mereka semua bukanlah lawannya. Li Chen langsung saja membentuk sebuah formasi di mana ini seketika saja mengurung semua orang. Formasi es ini telah mengurung mereka semua dan dia menjamin kalau semua orang di sini akan mati bersama Yunfei. Tianyi hendak menyerangnya, namun pedangnya itu langsung saja hancur. Pasalnya, formasi ini telah membatasi kekuatan spiritual mereka. Li Chen menjamin setelah hari ini, posisi pertama Tianyuan akan menjadi miliknya.
Di saat Li Chen terus tertawa begitu puas, Yunfei akhirnya telah menyelesaikan kultivasinya. Tidak ada yang menyadari hal tersebut. Xiaoyu pun meminta maaf karena tak bisa melindungi tuan mudanya. Hingga pada akhirnya sebuah kekuatan besar pun menghantam formasi Li Chen, yang seketika saja membuatnya menjadi panik mengenai apa yang telah terjadi. Semua ini tentu saja merupakan ulah dari Yunfei. Kemunculannya seketika saja membuat semua mata tertuju kepadanya. Dia sudahlah berada di ranah alam bumi tahap akhir. Baginya penjara es beku sangatlah rapuh. Teman-temannya sangatlah lega dengan kedatangannya itu. Sementara Li Chen akan menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara ia dengan Yunfei. Serangan langsung saja dilakukan, namun Yunfei dapat mudah menahannya dengan pedang ruang miliknya. Bahkan serangannya itu hancur dan hampir saja melukai Li Chen. Masih belum berhenti, Yunfei langsung saja melakukan pergerakan untuk memukulinya. Yunfei menganggapnya sebagai sampah. Karena hari sudah terang, Li Chen memilih untuk pergi dan menganggap kalau ini merupakan keberuntungan bagi mereka. Tapi sebelum itu, Long menghentikannya karena Tianyi dan juga Long tidak akan pernah membiarkannya pergi. Terlebih lagi mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Li Chen tidaklah takut karena dalam aturan sekte mereka tidaklah boleh menghabisinya. Yunfei dan yang lainnya juga tahu akan hal tersebut, jadi mereka hanya perlu menghajarnya saja. Berbagai tinju manja telah beberapa kali melukai wajah tampan Li Chen. Sampai akhirnya serangan ditutup oleh tendangan manja Long kepada burung pipit Li Chen. Ia langsung saja dibentalkan keluar dari puncak emas. Rubah kecil yang melihat hal itu memiliki sebuah rencana. Ling Tianyi akan membawa adiknya untuk pergi karena bagaimanapun dia telah terluka. Yunfei berterima kasih kepada mereka yang mau melindunginya. Sifat kedua kakak beradik itu sangatlah berbeda, karena ada yang ramah dan ada yang begitu dingin. Yunfei meminta Zhoumo dan Xiaoyu agar tidak memaksakan diri karena dunia luar sangatlah berbeda dengan di dalam keluarganya. Namun mereka sudah berjanji akan melindungi tuan mudanya. Long yang terlalu bersemangat menepuk pundak mereka yang membuat Yunfei terkejut. Pasalnya ia bisa saja mati olehnya. Long meminta maaf dan memberitahu kalau ia tertarik dengan teknik gabungan yang sebelumnya dilakukan oleh mereka. Karena yang mengajarinya adalah Yunfei, jadi Long meminta untuk diajari teknik yang seru juga. Yunfei akan mengajarinya selama Long mau memenuhi persyaratan yang dia berikan. Long setuju dan ia akan melakukan apa saja yang dia hendaki. Yunfei ingin di masa depan nanti, apapun yang terjadi, Long harus membantunya melindungi keselamatan Zhoumo dan Xiaoyu. Long setuju, terlebih lagi dia sudah menganggap mereka sebagai saudara. Namun Long malah membuat luka mereka semakin parah. Berpindah ke puncak air, Li Chen benar-benar kesal karena wajah tampannya telah dilukai oleh mereka. Para bawahannya merasa Yunfei hanya beruntung, karena Ling Tianyi dan Long Yingyi membantunya. Ia mewajarkan bantuan dari Long, namun mengapa Ling Tianyi mau membantu Yunfei? Ia pun penasaran sebenarnya apa latar belakang dari Yunfei. Sebuah surat dari pangeran pertama pun diberikan yang sepertinya di dalamnya menyebutkan nama Yunfei juga. Li Chen akhirnya tahu kalau Yunfei menyembuhkan pangeran ketiga. Bahkan dia itu diundang juga untuk mengikuti kompetisi alkemis di kota kekaisaran. Ia memuji Yunfei karena merupakan orang dari pangeran ketiga. Jika menghabisinya, maka pangeran pertama pasti akan memandang tingginya. Alasan Li Chen memasuki sekte Tianyuan merupakan perintah langsung dari pangeran pertama, supaya bisa menyelidiki cara memasuki dunia kecil Tianyi. Jadi jika dia menghabisi Yunfei, takutnya identitasnya itu akan ketahuan, dan malah membuat mereka mengalami kerugian besar. Sebuah suara pun mengatakan kalau Li Chen tidaklah perlu bertindak sendirian dalam menghabisi Yunfei. Seketika saja rekan-rekannya pun membeku. Li Chen sangat penasaran siapakah dia. Sampai akhirnya suara dari rubah kecil pun memasuki dirinya sambil memperkenalkan kalau dia adalah perwujudan dari perfeksionis dalam hatinya. Gadis rubah akan membantunya dalam menghabisi Yunfei. Li Chen tentu saja menjadi sangat bersemangat. Dia hanya perlu membawa Yunfei ke hutan kabut 100 hantu. Dan begitulah gadis rubah bisa menjamin Yunfei akan mati. Sambil tertawa, Li Chen paham dan akan melakukan hal tersebut. Sementara itu di penjara, gadis rubah benar-benar sangatlah senang, pasalnya sebentar lagi dia akan bebas.
我是你心里完美主义。Berpindah ke Zhou Mu dan Xiao Yu, yang mana mereka tengah mencari di manakah rubah kecil itu pergi. Yunfei menghentikan mereka karena bagaimanapun luka mereka belumlah terlalu sembuh. Bagi mereka, rubah kecil itu sangat cantik dan jinak, jadi mereka mengkhawatirkannya. Yunfei mulai ingat kalau di saat dia latihan, dia juga melihat rubah kecil tersebut. Tubuhnya itu masihlah membawa sedikit jejak jiwanya. Dia yakin ini bukanlah hewan sembarangan. Yunfei akan membantu mereka. Terlebih lagi, sekte Tianyuan tidaklah terlalu besar. Dalam perjalanan tersebut, Yunfei tertarik kepada puncak utama sekte Tianyuan. Jadi dia pun menggunakan kekuatan matanya untuk melihat hal tersebut. Yunfei tidak pernah menduga kalau di bawah sekte Tianyuan ternyata memiliki aliran energi bumi. 5 puncak juga telah diatur menjadi formasi gunung suci utama unsur Tianshuan. Dia yakin para pendiri sekte Tianyuan dulu merupakan sosok master yang hebat. Namun dia merasa ada yang aneh, pasalnya terdapat cahaya emas di puncak gunung. Yunfei yang memiliki kekuatan jiwa Kaisar Langit pun tak bisa memahaminya. Hingga muncullah Li Chen yang mengejutkan Yunfei dan hendak menaboknya. Tapi segera Li Chen hentikan karena tujuannya kemari adalah untuk meminta maaf. Ia harap perbuatannya bisa dimaafkan. Yunfei dapat merasakan aura siluman yang melekat di tubuh Li Chen. Dia sangatlah ingin melihat makhluk apa sebenarnya siluman tersebut. Jadi Yunfei ingin melihat apa rencana dari siluman ini. Li Chen tahu dia sedang mencari sesuatu yang tentu tidak bukan adalah rubah kecil. Kebetulan Li Chen melihatnya, yang mana dia pergi ke hutan di depan sana. Li Chen pun hendak mengantarnya pergi ke tempat tersebut. Sebenarnya Li Chen agak takut jika dipukuli lagi olehnya. Namun Yunfei hanya menepuk pundaknya saja. Perjalanan pun terus mereka lakukan. Li Chen berjanji kalau Yunfei akan bernasib buruk karena telah berurusan dengannya. Akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah tempat yang mana Li Chen langsung saja mengaktifkan formasinya. Ia yakin ini ada akhir dari hidup Yunfei. Pasalnya hutan ini hanya bisa dimasuki saja dan tidak akan bisa keluar. 这武风又被巧妙地布置成了一个好个洞天符啊！一魂力都无法看透，竟敢3番！刚才我就是在这里。 Ternyata dari arah belakang, Zhou Mu dan Xiao Yu telah melihat apa yang dia perbuat. Namun untuk saat ini mereka hanya bisa melihat saja dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada Tetua Du. Setelah Li Chen pergi, terlihat kalau siluman rubah menjadi senang karena akhirnya Yunfei masuk kemari. Meskipun tubuh intinya tidak bisa meninggalkan menara, tapi selama Yunfei memasuki hutan berkabut, maka ia sudah berada di dalam wilayahnya. Seluruh roh rubah pun dirinya keluarkan untuk bisa menyerap jiwa dari Yunfei. Sementara itu, Yunfei sadar betul kalau kabut ini memiliki aura siluman yang pekat dan labirin formasi yang cukup kuat. Dengan kekuatannya yang sekarang, Yunfei harus berhati-hati, karena jika membuat kesalahan, dialah yang akan kalah. Yunfei menggunakan matanya dan melihat susunan formasi yang ada pada tempat itu. Perlahan-lahan pasti, Yunfei mulai melangkah sesuai dengan petunjuk, namun ada arwah rubah kecil yang mengganggunya. Ini pun membuat Yunfei salah langkah dan formasi ini pun mulai menyerang dirinya. Untung saja Yunfei masih memberikan perlawanan, namun pada akhirnya dia pun berhasil ditangkap juga, di mana jiwa Yunfei perlahan-lahan mulai terserap. Merasakan hal itu membuat sang rubah menjadi sangat senang. Akhirnya kita pun diperlihatkan wujud asli dari sosok rubah tersebut. Dia adalah Humiao, rubah langit kuno. Dia masihlah ingin lebih banyak kekuatan jiwa dari Yunfei. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yunfei terlihat dengan jelas kalau jiwanya itu perlahan-lahan terus diserap. Dia menjamin kalau semua ini akan menjadi miliknya. Para tetua sekte menyadari apa yang tidak beres yang berasal dari formasi tersebut. Mereka pun segera memperkuat formasi untuk menahan pergerakan dari rubah langit. Humiao menjadi begitu marah karena bagaimanapun dirinya akan segera bebas. Jadi apapun formasi yang digunakan oleh para tetua tidak akan bisa menghentikan dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.